Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam wa amarana zakat al-fitrah ta'madul lil masakin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilaha wahida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin lisyafa'ah yaumil mahsyar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita sebagai umat muslim bisa melaksanakan rukun Islam yang keempat, yaitu menjalankan ibadah puasa. Bulan yang penuh rahmat, berkah dan maghfirah ini adalah bulan yang sangat dinantikan, yang begitu imtiaz bagi semua muslim dimanapun berada. Shalawat dan salam biqauli Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad menjadi spirit bagi kita untuk selalu menteladani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya fil yaumil qiyamah. Kaum muslimin rahimakumullah, puasa sendiri dimaknai sebagai al-imsaku 'anil muftirat min dhulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyah. Menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang, mulai dari terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari, serta diiringi dengan niat. Kaum muslimin rahimakumullah, ibadah puasa ini sesungguhnya untuk Allah. Tetapi sebenarnya ibadah ini memiliki dimensi sosial yang sangat nyata. Puasa dengan mengendalikan seluruh nafsu dan segala macam bentuk egosentrisme adalah refleksi bentuk perenungan dari keseriusan menuju keridhaan Allah. Tetapi ketika manusia mengendorkan egonya dan mengendalikan nafsunya, itulah dia akan menjadi solider, menjadi peduli terhadap sesamanya. Dengan puasa ini kita diingatkan pada penderitaan dan kepedihan yang dialami oleh fakir miskin sepanjang hidupnya. Untuk itulah pada kesempatan kali ini kita akan bahas bersama-sama tentang puasa menumbuhkan semangat solidaritas kemanusiaan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dalam suatu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fadara sha'iman kana lahu mithlu ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'un. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberi makan berbuka terhadap orang yang berpuasa, maka ia berhak pahala seperti orang yang puasa itu, tidak mengurangi sedikit pun pahala atas orang yang diberi makan tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis di atas kita bisa mengambil ibrah
pengajaran yang sangat menjadikan hati kita merasakan empati, merasakan apa yang dirasakan oleh mereka-mereka yang dalam kesehariannya kekurangan, merasakan kelaparan dalam hidupnya seperti yang dirasakan oleh para fakir miskin. Untuk itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita melihat bahwa sudah merupakan ketentuan Allah bahwa sebagian manusia dijadikan bergelimang harta agnia dan sebagian lain dijadikan fuqara dan masakin, yaitu orang-orang yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan orang lain. Kita tidak bisa memastikan bahwa tidak ada satupun masyarakat yang di dalamnya tidak terdapat dua kelompok sosial ini. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, Islam mengatur bagaimana seharusnya kedua kelompok tersebut saling berhubungan sehingga tercipta sebuah masyarakat yang adil dan makmur. Setiap manusia satu sama lain saling bergantung. Tidak ada orang yang disebut kaya jika tidak ada yang miskin. Tidak ada pemimpin jika tidak ada yang dipimpin. Tidak ada yang menang jika tidak ada yang kalah. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, tugas pemimpin adalah bagaimana membuat masing-masing kelompok masyarakat yang dipimpinnya dapat berinteraksi secara saling menguntungkan, bukan saling merugikan. Inilah yang disebut keseimbangan, lawan dari ketimpangan atau ketidakmerataan. Keseimbangan yang mampu mencegah masyarakat dari krisis ekonomi, kemiskinan dan kemelaratan. Ada sebuah hadis yang bisa kita jadikan sebagai bahan renungan bahwa tidak ada status sosial ekonomi apapun yang patut dibanggakan dan dijadikan alat untuk mengeksploitasi status sosial lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum." Kalian orang-orang yang kaya pada dasarnya telah mendapatkan pertolongan dan berkecukupan berkat orang-orang yang lemah di antara kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Kaum muslimin rahimakumullah, berarti kekuasaan dan kedudukan bagi seseorang pada dasarnya merupakan hasil perputaran yang menempatkan orang lain pada posisi dikuasai olehnya. Orang yang dikuasainya lah yang ikut menjadikan dirinya pada posisi berkuasa. Dalam konteks kehidupan demokrasi, tidak ada pemimpin rakyat tanpa adanya suara dan dukungan dari rakyat. Begitu juga status kaya. Pada dasarnya merupakan hasil perputaran ekonomi yang berjalan dalam interaksi antar umat manusia yang memposisikan orang lain dalam status miskin dan begitu seterusnya. Bahkan dalam Islam mengajarkan bahwa dalam harta-harta orang kaya itu terdapat hak bagi peminta-minta dan orang yang membutuhkan meskipun tidak meminta, karena semua anggota masyarakat sebenarnya telah terlibat untuk membuat posisi seseorang menjadi kaya. Oleh sebab itu, Islam mensyariatkan zakat, sedekah, dan infak sebagai rasa kepedulian sosial antar umat manusia, apalagi sesama muslim, juga merupakan
institusi penghubung antara kelompok kaya dan miskin sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 33 disebutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Dan berikanlah kepada mereka yang membutuhkan sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan juga disebutkan dalam surat Al-Dhariyat ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang yang tidak berkecukupan meskipun tidak meminta. Maka kalau kita bahas pada kesempatan kali ini, yang dimaksud dengan harta mereka yang berkecukupan dalam kata amwalihim di atas adalah harta-harta yang didapat dengan cara yang halal, bukan harta hasil curian, perampokan atau korupsi. Harta hasil merampas hak orang lain sesungguhnya tidak wajib dizakatkan atau untuk diinfakkan bahkan, tetapi dikembalikan seutuhnya pada yang berhak. Salah kaprah kaum muslimin rahimahumullah bila ada anggapan bahwa zakat, sedekah, pemberian bantuan hadiah dan lain sebagainya dari harta hasil korupsi, pencurian dan cara lainnya bisa menghapus dosa para pelakunya. Kaum muslimin rahimahumullah, maka sudah sewajarnya bila di syahri Ramadan al-Karim kita mengingat bahwa syariat Islam tentang zakat, infak dan sedekah merupakan peringatan agar manusia, terutama para pemimpin, berhati-hati dalam mengatur kondisi masyarakat yang dipimpinnya. Sebab jika hal ini tidak terjadi, maka yang muncul adalah ketimpangan yang akan melahirkan jurang pemisah yang begitu besar antara kelompok kaya dan miskin. Bagaimana para pemimpin mengatur pola perekonomian, pembangunan, tata birokrasi, penegakan hukum dan sebagainya, haruslah memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat secara menyeluruh, tidak boleh mementingkan individu atau kelompok tertentu saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu, dalam masalah-masalah kemiskinan ini, kita harus melihat bahwasanya perilaku pelaku ekonomi yang menghalalkan segala cara untuk menggapai maksud dan tujuannya tanpa mengacuhkan batasan-batasan syar'i, selain berdampak luas secara horizontal yang terhadap kaum du'afa, perbuatan korupsi, kolusi dan sebagainya, akan diancam oleh Allah dan akan dihancurkan negeri yang penuh dengan kemaksiatan. Maka kita harus melihat bahwa apa yang difirmankan Allah dalam surat Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an tuhlika qaryah amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah,
tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika yang merata adalah kemiskinan, sementara kekayaan berpusat di kantong-kantong kekuasaan dan pemodal besar, maka kita tidak bisa membayangkan bagaimana lemahnya generasi mendatang. Oleh sebab itu, marilah di bulan puasa yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita tumbuhkan kepekaan dan kepedulian sosial di antara kita, saling tolong-menolong dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Hanya dengan bersama-sama kita berusaha dan berikhtiar ini, kita bisa memberantas ketimpangan sosial yang meresahkan masyarakat dan sudah merajalela di tengah kehidupan masyarakat kita. Dari uraian di atas bisa kita simpulkan bahwa marilah kita refleksikan, kita renungkan nilai-nilai ibadah puasa yang telah kita laksanakan ini menjelma menjadi insan yang mampu mengendalikan diri. Betapapun manisnya harta benda serta lezatnya dunia ini tidak membuat kita menutup mata dari ketentuan-ketentuan syariah yang ada. Kita harus bisa memilah dan memilih mana cara yang diizinkan oleh Allah dan mana cara yang mendapatkan dunia yang dilarang olehnya. Jika kita berilmu, tekun, profesional dalam mengerjakan sesuatu, insya Allah diluaskanlah rezeki kita, rezeki yang halal, barokah, yang bisa bermanfaat untuk ibadah serta bermanfaat secara sosial. Janganlah kita berturutkan pola-pola mencari dunia dengan membabi buta yang bisa berakses sosial negatif dalam masyarakat kita, termasuk berdampak terjadinya kemiskinan dan kemelaratan sebagai golongan akibat kezaliman di sektor ekonomi. Untuk itu, para hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebenarnya ibadah puasa adalah segala pengorbanan untuk bagaimana kita bisa menghasilkan kekhusyuan, ketawaduan di hadapan Allah. Dan dengan puasa kita bisa menghasilkan solidaritas kepada sesama. Untuk itu, marilah kita selalu saling bekerja sama, saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Mohon maaf bila ada khilaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.